Santapan Harian Sabtu 7 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Di dalam terang-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Sahabat Santapan Harian, sebagian orang tua mungkin pernah menasihati anaknya agar menjadi baik dengan iming-iming hadiah. Dalam budaya kita, menjadi orang baik memang sangat penting. Pasalnya kita beranggapan bahwa kebaikan akan berbuah imbalan. Lalu, bagaimana pandangan Yesus tentang menjadi orang baik? Seorang pemimpin menyapa Yesus dengan sebutan guru yang baik. Kemudian ia bertanya mengenai apa yang harus dilakukannya untuk mendapatkan hidup kekal. Anehnya, Yesus mempertanyakan sebutan tentang guru yang baik. Yesus menegaskan kepada pemimpin tersebut bahwa Allah saja yang baik. Walau begitu, Tuhan Yesus tetap menjawab pertanyaan itu. "Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Respon pemimpin tersebut sangat mengagetkan. Ia sangat sedih karena banyak hartanya. Yesus melihatnya bersedih. Ia kemudian berbicara kepada orang tersebut. "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dari kisah di atas, kita belajar bahwa perbuatan baik bukan sekedar kesalehan personal.
Kebaikan juga mencakup tindakan berbagi, berkorban, atau menjadi berkat bagi sesama. Semua tindakan itu akan menuntun kita untuk bergantung kepada Tuhan. Seringkali kita salah kaprah dengan konsep menjadi orang baik. Kita berharap kebaikan akan menyucurkan harta dan keuntungan dari surga. Seolah-olah masa depan orang baik pasti terjamin. Dalam hal ini, pemeliharaan Tuhan seakan-akan tergantikan dengan kualitas kebaikan kita. Namun, bacaan hari ini mengingatkan kita, kebaikan adalah tindakan berbagi dan berkorban kepada sesama. Kemudian, tindakan itu harus diiringi sikap bergantung penuh kepada Allah. Dengan berani melakukan hal-hal ini, terutama sepenuh hati berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, kita sudah menaati kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Beri kami keberanian untuk menyatakan kebaikan dengan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.